Shalom, saudara dikasih Tuhan. Hari ini, kita membahas satu topik yang sangat krusial, yaitu bagaimana korupsi merusak mentalitas manusia. Saudara, banyak orang mengira korupsi hanyalah soal kehilangan uang atau kerugian negara. Namun, Alkitab mengingatkan kita bahwa dampak terbesar dari korupsi adalah kerusakan karakter dan jiwa. Korupsi dimulai dari ketidaksetiaan dalam hal-hal yang kecil, saudara. Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang kasih Tuhan, ketika seorang mulai berkompromi dengan ketidakjujuran kecil, seperti memalsukan nota belanja, terlambat kerja dengan sengaja, atau menyuap agar bebas dari tilang, mentalitasnya sedang perlahan rusak, saudara. Saudara, korupsi adalah penyakit mental yang membuat nurani kita menjadi tumpul. Kita mulai menganggap hal yang salah sebagai hal yang biasa. Bayangkan sebuah rumah megah dengan tiang-tiang kayu yang terlihat sangat kokoh dari luar. Di dalam tiang-tiang itu, ada sekelompok rayap kecil yang mulai memakan kayu sedikit demi sedikit. Pemilik rumah tidak menyadarinya, karena tiang itu masih tampak luar biasa dari luar. Namun bertahun-tahun kemudian, ketika angin kencang datang, rumah itu tiba-tiba roboh total. Saudara, korupsi bekerja persis seperti rayap tersebut. Ia tidak langsung menghancurkan hidup seseorang dalam satu hari. Korupsi menggerogoti mental kejujuran dan rasa takut akan Tuhan secara perlahan, sampai akhirnya karakter orang tersebut hancur, berantakan, tanpa sisa. Saudara, akar masalahnya, mentalitas ingin kaya mendadak. Mengapa orang korupsi, saudara? Karena ada mentalitas keserakahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Amsal 28 ayat yang ke-20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Luar biasa. Saudara, dunia hari ini menawarkan gaya hidup serba instan. Mentalitas ingin cepat kaya tanpa kerja keras membuat orang menghalalkan segala cara. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita, saudara, bahwa berkat sejati datang dari kesetiaan dan proses yang benar. Saudara, kekayaan hasil korupsi mungkin memberi kenyamanan sesaat, tetapi akan membawa hukuman dan kegelisahan yang berkepanjangan. Billy Graham pernah berkata, saudara, uang tidak pernah bisa memuaskan hati manusia, hanya Tuhan yang bisa. Jika Anda mengorbankan integritas demi uang, Anda sedang menukar permata surgawi dengan sampah duniawi. Kisah nyata dari seorang pria, seorang mantan pejabat keuangan, saudara, yang selama bertahun-tahun ia berhasil melakukan manipulasi anggaran dan mengumpulkan uang haram hingga miliaran rupiah. Ia bisa membeli mobil mewah, dan rumah megah untuk keluarganya. Namun dia mengaku kepada pendetanya bahwa selama bertahun-tahun itu ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali ada sirene polisi, mobil polisi lewat di depan rumahnya, jantungnya berdebar kencang, ketakutan, mentalnya rusak oleh rasa paranoid, kecurigaan, dan rasa bersalah yang mendalam. Ia kehilangan damai sejahtera, saudara. Akhirnya, kasusnya terbongkar, dan ia dipenjara. Di dalam penjara, setelah bertobat dan menerima Yesus sepenuhnya, dia justru berkata, di dalam sel yang sempit ini, tanpa uang korupsi, saya justru baru bisa tidur nyenyak. Integritas dan damai dari Tuhan jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang dulu saya cari. Berita indah, saudara, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum manusia, tetapi merupakan dosa yang merusak mentalitas anak-anak Tuhan. Kerusakan mental ini menjauhkan kita dari hadiratnya dan menghancurkan masa depan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita secara jujur. Marilah kita menjaga hati dan mental kita agar tetap bersih, kudus, dan berintegritas. Amsal 15 ayat yang ke-16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta benda disertai kecemasan. Haleluya.
Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari damai sejahtera, hari sukacita. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk tetap hidup takut Tuhan dan menjauhi segala kejahatan, termasuk korupsi. Dan Tuhan ampuni setiap anak Tuhan yang melakukan korupsi dan mau bertobat hari ini. Bahwa mereka datang kepada Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan ditunjukkan jalan yang benar. Dan hari ini menjadi hari yang indah, hari yang luar biasa. Tuhan juga menjawab doa, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup. Dengan luar biasa. Hari ini, hari berkat. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, di pusat sampai daerah TNI, Polri, kepala daerah dengan luar biasa. Menjaganya, memberkati, memulihkan, dan menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.